Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di hari ke-121 reinkarnasi, akhirnya perjalanan panjang Goburo bersama tim sampai juga di tujuan, yaitu ibu kota kerajaan Oswell. Dan BTW, baru sadar loh kalau Nihime kok seragamnya udah kayak anak SD ya. Setelah masuk ke gerbang ibu kota kerajaan Oswell, Sang Hime mengajak tim Goburo untuk melihat pemandangan sekitar, seperti kediaman keluarga kerajaan. Dan menurut info yang dikatakan pengawal Hime, kediaman besar ini merupakan kediaman pribadi dari Hime ini. Faktanya, di ibu kota Oswell masih sangat banyak kediaman yang serupa. Lalu selanjutnya, Hime juga mengizinkan untuk melihat pancuran air di halamannya, kamar tidurnya, dan tempat makan. Karena di tempat makanan sudah ada hidangan yang tersaji, semuanya berakhir dengan menyantapnya hingga membuat perutnya buncit. Dan saat malam telah tiba, para waifu yang tak bisa tidur terus kebangun dari tidurnya akibat tempatnya yang terlalu mewah, sehingga menyebabkan jiwa miskinku bergetar dibuatnya. Untungnya anak-anak masih bisa tertidur pulas. Hari berganti siang, dan setelah semuanya terbangun, Sang Hime mulai mengumpulkan semuanya, dan secara resmi menghadiahkan Goburo semacam kartu emas, yang berfungsi jika suatu saat Goburo hendak berkunjung ke kota Oswell, maka hanya dengan menunjukkan kartu itu, maka Goburo bisa langsung masuk tanpa khawatir biaya admin, alias menyogok penjaga gerbang. Goburo dengan tatapan dinginnya berkata pada Hime, "Yakin nih mau ngasih gua? Yakin nggak nyesel jika nantinya gua bikin masalah?" Dan mengejutkannya, Sang Hime yang di luar nampaknya polos, rupanya telah memperkirakan situasi ini dan mengatakan pilihan yang kulakukan tidak mungkin salah. Oh, sepertinya Sang Hime ini bukanlah bocah SD sembarangan, karena dia mampu membuat Goburo menutup mata akibat pancaran sinar ilahinya. Foto. Dikarenakan kurir Goburo telah mengantarkan paket berupa Sang Hime dan pengawalnya sampai tujuan, dan bahkan metode pembayaran COD pun telah dibayarkan, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Yang kali ini tujuannya ialah untuk balik ke kampung halaman. Namun, di tengah perjalanan, karena Gobumi terlihat cemas melulu, mau tidak mau, perjalanan kembali dihentikan sejenak untuk melatih Gobumi biar cepat naik level. Dan objek latihan Gobumi ialah sekumpulan ogre raksasa. Dengan niat bertarung yang kuat, ditambah ambisi untuk bisa naik level, akhirnya Gobumi mampu juga mengalahkan para raksasa secara bertahap. Hanya saja, dalam prosesnya memang memakan waktu yang lumayan banyak. Karena terlalu memaksakan diri, Gobumi malah pingsan. Dan Goburo yang sedari tadi menghabiskan banyak mana juga terkena dampak yang hampir serupa. Hari berganti malam, dan di malam ketika Goburo, Mbak Merah, dan Gobumi tertidur, tiba-tiba muncul notifikasi kenaikan level. Di hari ke-125 reinkarnasi, Gobumi membangunkan Goburo dari tidurnya. Dan secara ajaib, latihan tadi ternyata mampu membuat Gobumi berevolusi. Dan sumpah cuy, Gobumi versi ini beneran nambah OP gila. Kulitnya yang putih pucat ditambah dengan rambutnya yang berwarna perak benar-benar menambah aura kedewasaannya. Apalagi dengan melonnya yang tambah besar, makin mantep nggak tuh? Juga pada saat Gobumi tertawa, aduh sial, kawaii banget. Goburo langsung memeluk Gobumi sebagai bentuk dari perasaan senangnya karena melihat Gobumi yang akhirnya bisa tertawa, dan Gobumi mulai ngeblush akibat perkataan dari Goburo. Di hari ke-126 reinkarnasi, Goburo dan tim akhirnya sampai juga ke kampung halamannya. Namun, mengejutkannya, kampung halaman yang semulanya hanya gua gelap, sekarang kian berubah menjadi semacam mansion yang biasanya ada di dalam dungeon-dungeon. Nggak hanya sekedar rumah doang yang berubah, tapi para kangkuli di sini juga melakukan penambahan fitur, seperti tersedianya sebuah lahan untuk perkebunan, yang bahkan nih, Mbak Dryad juga diangkut sekalian. Tentu saja, kedatangan Mbak Dryad ini membuat api cemburu semakin membara. Lalu ada juga lahan untuk peternakan. Terakhir, Kangkuli juga membuat beberapa ruangan untuk semua orang di tiap kamar.
Dan ada juga ras kucing yang sepertinya ikut masuk ke dalam circle pasukan Goburo. Ketika asik berjelajah, tiba-tiba Seiji memberikan info bahwa kakek legend tengah sekarat. Saat Goburo masuk ke kamarnya, memang benar bahwa sang kakek legend terlihat sedang mengidap suatu penyakit. Merasa hidup Gobiji tak akan lama, Goburo langsung memperkenalkan anggota keluarga barunya. Dan Gobiji yang melihat bahwa anak kemarin sore kini telah berubah menjadi seorang ayah, begitu bahagia menyaksikan hal tersebut. Lalu saat Goburo mulai menamai dirinya dari Apostle Lord menjadi Aporo, lalu Ogrekichi menjadi Minokichi, Dami-chan menjadi Kanami-chan, dan Erti-chan menjadi Erti aja alias nggak usah diubah, tiba-tiba Gobiji malah tertawa. Tertawa dikarenakan Goburo yang memberikan nama asal tembak saja. Goburo, Gobumi, Gobukichi, dan Gobe-chan mendengar perkataan itu keluar dari mulut Gobiji dibuat terdiam tanpa bisa berkata-kata. Akibat dari perkataan Gobiji yang mengatakan asal memberi nama tanpa usaha, padahal dulu beliau pun memberikan nama pada mereka asal ceplos aja. Dan yang membuat semuanya terdiam ialah tingkah lakunya si kakek itu loh, berkata seakan kayak orang bener. Lalu Gobiji pun berbaring kembali dan menutup mata untuk selama-lamanya. Yah, masa sih kakek legend kita, pembuat fanservice mesum penghibur kita ini harus mati? Padahal beliau ini adalah faktor utama mengapa komedi di anime Remonster sangat-sangat bagus loh. Aduh, kematian kakek legend telah dikonfirmasi benar adanya. Hanya saja bukannya berduka, para waifu malah pada malu. Karena ternyata walaupun udah mati, tapi Excalibur-nya masih tetap berdiri. Saja kakek legend kita ini, walaupun udah mati, tapi tetap saja mampu menghibur kita hingga sampai saat ini. Selamat jalan kakek legend. Semoga engkau bisa tenang di alam sana. Karena udah mati, menurut tradisi, sang kakek harus dibakar. Dan barulah suasana sedih akhirnya menyelimuti. Untuk menghibur diri dari kesedihan melepas kepergian si kakek, Goburo menyarankan untuk latih tanding dengan tujuan untuk memperlihatkan hasil kerja keras masing-masing tim selepas pergi keluar selama 1 bulan lamanya. Dan tanpa diduga, anak Goburo yang baru aja kemarin sore terlahir, sekarang udah tumbuh menjadi besar dan bahkan pengen ikut buat latihan lagi. Pertempuran pertama akan dilakukan antara Mbak Merah versus Guru Merah. Lalu pertempuran kedua akan dilakukan oleh Hobsei versus Gobumi. Pertempuran ketiga akan dilakukan oleh Gobe-chan versus Gobesato. Lalu pertempuran keempat akan dilakukan oleh Mbak-mbak Antena versus Iblis Merah. Pertempuran kelima akan dilakukan oleh Cewek Ijo versus Cewek Yander. Dan pertempuran terakhir akan dilakukan oleh Goburo versus Gobukichi. Kemudian hasil seleksi dari pertempuran ini, Goburo menduduki peringkat pertama, Gobukichi peringkat kedua. Di posisi ketiga ada Gobumi, posisi keempat ada Gobe, kelima ada Gobesato, keenam ada Hobsei, ketujuh ada Neki, kedelapan ada Fuki, kesembilan ada Kesatria Besi, kesepuluh ada Cewek Yander, kesebelas ada Mbak Merah, 12 ada Genki-kun, 13 ada Dodome-chan, dan sisanya ada banyak, penuh ruangan ini. Lalu, di hari ke-127 reinkarnasi, Goburo telah resmi menjadi komandan dari tentara bayaran, yang baru saja dia buat dengan nama Parablem Mercenary Company. Ini sih tentara bayaran kok malah kayak prajurit bangsawan ya. Dan dengan ini, anime Remonster season pertama tamat di sini, sekaligus mengakhiri pembahasan kita terkait perjalanan tuyul botak jadi good looking. Dan oke, sampai jumpa di pembahasan Remonster season keduanya. Kalau ada sih. Dah. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah.